Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dirli. Saya ketua dari Serdebo. Saya tinggal di Depok. Dan saya main ayam sejak dari tahun 2009-2010. Sekitar tahun 2009 sih. Jadi ceritanya saya iseng sih pengen punya piaraan ya di rumah, ayam kate tadinya, belum tahu ayam serama. Nah itu saya bilang yang ketipu ada hikmahnya. Ternyata saya beli ayam kate itu di pasar Jatinegara, itu ayam silangan, ayam kate dengan ayam kampung. Akhirnya saya kesel, ada teman nyaranin, jadi ya udah cari aja di Google lah, peternak ayam kate asli. Nah, ketik-ketik ternyata nongolnya sih ayam serama ini. Gitu. Yang tadinya iseng untuk piaraan aja, ternyata ayam ini ada kontesnya. Nah di situ saya mulai tertarik banget ya di si ayam karena lebih cenderung ke kontes. Dari unggas yang lain dia ayam yang bergaya cenderungnya ya. Kalau untuk yang lain seperti aksesoris, bulu, ekor, segala macam penilaian itu hampir sama lah ya. Cuman dia ini ayam yang bergaya gitu. Ayam yang kalau kata orang bisa joget, terus ayam yang punya karakter, ayam yang gerak, dan tantangannya untuk bisa ayam ini untuk bergaya di kontes ini memang sangat-sangat oke lah buat kita ini yang suka tantangan lah. Menurut saya ketimbang yang lain menurut saya. Kalau untuk dukanya sih lebih cenderung ke ayam mati aja sih ya. Karena kayak yang lain tuh nggak kita anggap duka lah. Kayak kita kontes jauh, harus makan waktu, makan biaya, capek. Itu nggak kita anggap duka lah ya. Itu kita anggap suka malah ya justru dari situ. Dari perjalanan kita berserama ini. Jadi secara keseluruhan dari mulai ternak, dari mulai menyiapkan ayam, dari mulai nanti kita ke kontesnya, itu kan banyak makan waktu, banyak makan biaya. Mungkin dukanya cuma kalau mati aja ayam, itu aja ya cenderungnya. Sukanya yang pertama jadi banyak saudara, entah di dalam tim sendiri, baik di luar tim, bahkan kita di seluruh Indonesia ini akrab ya, karena komunitasnya juga kita nggak sebesar mungkin seperti burung kicau atau yang lain. Jadi untuk mengenal satu sama lain itu agak susah ya, karena namanya kalau di kita kan orangnya hampir pemain kontes itu dia aja. Paling satu tahun tuh nambah sekian orang. Jadi kayak saudara. Jadi kalau kita pergi ke luar kota atau kemanapun jadi ada temen, ada saudara. Itu yang pertama. Yang kedua sih dari sisi ekonomi juga lumayan ya. Walaupun basicnya kita hobi, kalau kita geluti itu dari sisi ekonomi lumayan lah. Dia uniknya kita kalau bicara soal sisi ekonomi ya di ayam ini, uniknya ayam ini kalau kita niatnya udah ke situ ya, bukan hobi, terkadang memang nggak bisa juga tuh. Ada aja perjalanan gagal. Tapi kalau kita niatnya hobi segala macam nggak sengaja, terkadang karena kita hobi. Contoh kayak kita beli 2 juta gitu. Kita nggak mikirin buat jual apa segala macam, nanti kita rawat ya kan, dia jadi bagus, menang di kontes, kadang penawaran jadi 5 juta, jadi 7 juta, nggak sengaja gitu. Tapi kalau dari awal niatnya emang udah cari duit gitu kan, mau ternak, nanti jualan, mau hasilnya kan gagal kayak begitu. Dulu saya sebelum di Serdebo di Jakarta Tim, berjalannya waktu peminat serama ini semakin banyak. Jadi tidak terfokus hanya di Jakarta. Yang tadinya hanya di Jakarta gitu kan, di perjalanan waktu itu ada dari Depok, dari Bogor. Serdebo itu seramannya Depok, Bekasi, Bogor. Nah, jadi di perjalanan waktu kita bertemu dengan si A, si B, si C, yang ada orang Bogor, ada orang Depok. Sedangkan di Jakarta Tim ini terkadang mereka entah itu jauh, mungkin rasa akrabnya juga kurang dengan yang lain. Akhirnya kita, ya udahlah kita bentuk aja komunitas sendiri. Itu di tahun 2012. Bernama Serdebo, Seramania Depok, Bekasi, Bogor. Kami ini ada pendirinya itu beberapa ya. Kayak saya dari Depok, kami dulu berlima. Saya dari Depok, terus yang dari Bogor tuh ada 2, Kang Ikhwan yang sekarang jadi juri, sama Kang Bekti ya, udah berhenti nih. Ada satu lagi dulu di Bekasi,
si Jeffrey. Jadi nama dulu kan Serdebo itu seramannya Depok Bogor. Nah ada si Jeffrey ini orang Bekasi, kok gue nggak diajak? Ya udah kita tambahin B-nya jadi 2, double B, Serdebo itu Bekasi. Dulu kita berlima, yang waktu itu sih yang datang lumayan banyak juga ya, jadi dukungan dari tim-tim yang lain. Mungkin di awal 15 orang lebih lah ada. Dan Serdebo itu dulu kita tim minder, Pak. Jadi kita tim pinggiran, ayam kita juga hampir anggotanya itu nggak ada yang punya ayam impor ya. Waktu itu di meja kontes itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang rata-rata ternakan sendiri, kalau dulu rata-rata impor. Cuman kayak teman-teman yang lain gigih, udah ayo nggak apa-apa, pede aja segala macam. Ya alhamdulillah ya di awal-awal Serdebo ini tim kecil yang diperhitungkan lah. Maksudnya dengan materi yang nggak sebagus mereka, gitu kan, kita masih bisa bersaing di kontes, bisa juara 1, juara 2, juara 3, bahkan dapat best lah, grand championnya ya. Dan kita alhamdulillah dulu support materi dari Pak Haji Yusuf. Dan memang beliau sebetulnya beliau itu importir ayam, gitu. Jadi kita disupport walaupun kita nggak impor langsung, induknya dari impor. Kalau untuk sekarang cenderung ke kontes ya. Pertama juga kita karena kita udah lama ya di Serdebo itu, jadi kayak saudara ya. Di luar kontes kita masih kumpul, kadang nggak ngebahas ayam, kadang ngebahas yang lain, tapi ada juga kita yang resminya ya. Kita alhamdulillah konsisten, udah kita selenggarakan banyak 9 game, 9 kontes, jadi lebih ke kontes ya kalau untuk saat ini. Kalau dulu kita program-program di Serdebo itu ada pelatihan, kayak semacam cara menjoki ayam, cara breeding, cara ya yang berkaitan dengan ayam ya. Karena ini kita lagi bangkit dari pandemi itu, ya udahlah kita coba fokus ke kontes aja dulu untuk Serdebo ini. Dan kita belum ada rekrutmen juga. Kalau dulu kan kita suka rekrut. Mungkin kedepannya itu program-program yang bakal kita jalankan. Yang pertama dia harus hobi dulu ya di ayam. Yang kedua kita nggak ada sih ya kalau untuk gabung ya gabung aja sih, lebih kayak ke personalitinya aja sih. Istilahnya lu bisa nggak nih bawa nama Serdebo gitu kan. Karena kan tim kita ini di Indonesia juga terkadang ada dulu ya, nggak saya sebutin namanya, dia masuk kayak untuk cari keuntungan aja. Gua anak Serdebo nih jual ayam begini, terkadang lain si ini si itu gitu kan. Jadi dari pengalaman itu kita mensyaratkan sih lebih ke personalitinya aja, dia baik atau enggak itu untuk komunitas. Kalau untuk yang lain nggak punya ayam pun, bahkan kalau mau gabung ya ayo gitu kan, lu mau ikut kontes sama kita bantuin segala macam nggak masalah, nggak punya ayam pun, lebih ke personality aja. Nah itu susah dijawab, ya. Susah dijawabnya kalau untuk sengaja nyemplung ya, untuk sekarang ini. Kalau dulu nih saya ceritain dulu kita ngelihat ayam serama di awal-awal kita orientasinya ekonomi ya, bukan hobi, itu sangat bisa ya kan, walaupun ini basicnya dia hobi, tapi kalaupun dia orientasinya lebih ke ekonomi dulu bisa. Kalau untuk sekarang nggak bisa karena peternaknya udah banyak, jadi ayam juga udah nggak semahal dulu. Tapi bagi yang udah punya fondasi itu masih sangat menjanjikan gitu. Jadi dijawabnya bisa iya, bisa enggak gitu. Kalau untuk yang pemain lama, dia udah punya fondasi, udah punya market sendiri, sangat lumayan lah kalau menurut saya, sangat lumayan. Tapi saya tidak sarankan Anda terjun ke ayam serama untuk ekonomi, hobi dulu. Untuk sobat satwa yang ingin piara serama, saran dari saya ada 2 hal ya. Yang pertama untuk yang pemula banget, itu amannya sih ya, sobat satwa semua ini beli dari peternak yang ikut kontes, agar nanti tidak ada pertanyaan nih ayam serama atau ayam silangan, karena terjamin ke viewernya.
kemurnian si ayam seramanya ini. Ya, tentunya disiapin dulu. Terkadang juga pemula itu main beli aja ya. Dia beli, maksud saya pelajari dulu lah ilmunya. Cara merawatnya, kandangnya, pakannya yang baik. Yang paling penting nih yang banyak banget pemula ini tersesat itu, dia belinya di toko burung. Kalau untuk senior nggak masalah ya, maksudnya yang udah tahu ya kan, dia mau dibeli toko burung, mau beli di pasar, karena dia udah ada ilmunya tentang ayam serama itu. Tapi kalau untuk pemula mahal sedikit nggak apa-apa. Gitu. Mungkin kalau di tempat lain yang orang-orang yang nggak kontes dengan harga contoh 500, tapi di orang yang kontes 1 juta gitu kan, itu nggak masalah kan. Tapi hati puas, tidak tertipu.